Hampir 90% berkegiatan di luar rumah. Itulah keluhan mereka yang kekurangan waktu untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba. Organisasi besar Lions Club yang menyebar di lebih dari 200 negara di dunia dikenal luas sebagai organisasi dunia yang aktif membantu masyarakat yang mengalami musibah, bencana alam, masalah kesehatan, dan masalah lainnya, tetapi juga masih memiliki rasa peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kepedulian terhadap kehidupan berbangsa inilah, maka Panitia Lomba Budaya Sumpah Pemuda merintis kegiatannya sejak tahun 2020. Karena kami yakin bahwa kecintaan terhadap budaya daerah akan mempertebal kecintaan terhadap negara dan bangsa. Berkaitan dengan hal ini, kita semua sungguh merasa sangat beruntung dan terhormat atas kehadiran Bapak Hilmar Farid PhD selaku Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud yang telah bersedia hadir di tengah kita untuk menyampaikan kata sambutannya walaupun melalui video. Akhirul kata, tiada lain, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan DG Tony Suparman, Sisi Elix Hadi, Marta Diantara, beserta jajaran DG A1 Reni Zat Arifin, DG A2 Maria Simamora, dan DG B1 Erianto Jaya Sudarma, serta semua pejabat Lions Club yang telah membantu lancarnya pelaksanaan lomba ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta, beserta orang tua dan para pembimbingnya yang telah mendukung, dan kemudian juga kepada para juri yang hebat, kepada semua sponsor yang telah memungkinkan lomba budaya ini terlaksana dengan baik. Saya ingin mengucapkan kepada semua sahabat teman seperjuangan di dalam kepanitiaan Lomba Budaya Sumpah Pemuda 3 yang telah bekerja dengan gigih, semoga apa yang telah kami laksanakan dengan hati dapat diterima juga dengan hati yang bening. We serve with tolerance and nicely. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, 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 dan salam Pancasila. Baik, terima kasih Lain Irawati Durban atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari Gubernur Distrik Lions Club Internasional Distrik 307B2 Indonesia, DG Tony Suparman. Kepada DG Tony Suparman kami persilahkan. Selamat siang seluruh fellow Lions, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik peserta Lomba Budaya Sumpah Pemuda. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam Zoom hari ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda melalui acara Lomba Budaya Sumpah Pemuda ini. Kepada Ketua Panitia Lain Ira yang saya hormati, kemudian kepada fellow Lion, ada Sisi, ada IPDG Erik, ada IPDG Jessica, saya lihat, kemudian para DG Eri, DG Maria, DG Reni, para senior Lions, juga Bapak, Ibu, guru yang saya hormati, kemudian tamu-tamu undangan yang saya hormati, dan para senior Lion, serta adik-adik semua yang saya cintai. Saya ucapkan selamat bergabung dalam Zoom ini. Selamat Anda semua bisa mengikuti acara Lomba Budaya ini. Saya melihat walaupun dalam kondisi normal kembali, tetap animo masih sangat besar untuk mengikuti Lomba Budaya ini. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan buat kita semua bahwa ternyata anak-anak muda sekarang pun
masih mempunyai kecintaan terhadap budaya dan juga terhadap Indonesia, khususnya melalui lomba-lomba yang diadakan pada hari ini. Untuk diketahui, kita adalah Lions Club, adalah organisasi sosial masyarakat yang terbesar di dunia. Jadi kita ada di sekitar 150 negara dengan jumlah anggota hampir 1,4 juta jiwa. Jadi kita Lions Club bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan juga kita peduli kepada perdamaian dan khususnya di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, kita bersama-sama mengadakan acara gebyar untuk lomba budaya ini, khususnya untuk mengingatkan pada generasi muda untuk kecintaannya kepada budaya dan juga kepada negara Indonesia. Semoga saja acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan apresiasi sekali pada adik-adik yang telah mengikuti acara hari ini. Lomba ini diselenggarakan oleh Lions Club, khususnya oleh panitia, yang merupakan acara yang ketiga. Ya, semoga ke tahun ke depan bisa lebih baik lagi acara kita laksanakan, dan juga peserta bisa lebih banyak, dan kita bisa belajar dari lomba-lomba yang sebelumnya. Dan pada adik-adik nanti yang menjadi juara, saya ucapkan selamat. Namun yang belum menjadi juara, tetap semangat untuk mengikuti lomba-lomba, karena ini adalah ajang untuk membuktikan adik-adik kemampuan dan juga untuk membuktikan prestasi adik-adik di kedepannya. Selalu semangat, dan kami dari Lions Club mempunyai moto We Serve, jadi kami melayani, dan semoga saja kegiatan ini bisa bermanfaat untuk generasi muda khususnya, dan juga kita semua untuk mengenang dan lebih menghargai budaya kita, khususnya budaya Indonesia. We serve with tolerance and nicely. Terima kasih dan selamat mengikuti acara Grand Final ini. Salam pengabdian. Ya, terima kasih Diji Tony Suparman atas sambutannya. Baik, sambutan berikutnya dari Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid, PhD. Namun karena beliau berhalangan, sambutan akan kami tampilkan berupa video. Berikut kami tampilkan video sambutan dari Bapak Hilmar Farid. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Panitia Lomba Budaya Sumpah Pemuda ketiga, Ibu Irawati Durbanarjo, dan juga seluruh Panitia Lomba Budaya Sumpah Pemuda tahun 2022, tentu para pengurus Lions Club International dari Distrik 307 Indonesia. Pertama-tama mohon maaf saya tidak dapat hadir langsung di dalam kegiatan ini, tapi tentu tidak mengurangi rasa hormat dan juga apresiasi saya terhadap kegiatan lomba budaya dalam rangka Sumpah Pemuda yang diselenggarakan di tahun ini. Saya mendengar ada 145 peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia, dan ini tentu adalah satu kontribusi luar biasa dalam upaya kita memajukan kebudayaan di Indonesia. Dan tema Saya Anak Indonesia saya kira sangat mengena. Kita tahu bahwa sekarang ini ada perhatian yang sangat besar atau concern yang sangat besar mengingat sangat kurangnya atau terbatasnya ruang bagi anak-anak untuk berkebudayaan. Jadi saya menyambut baik kegiatan lomba budaya Sumpah Pemuda ini, berharap di tahun-tahun mendatang ini bisa terus berlanjut dan terus membuka ruang bagi anak-anak Indonesia agar dapat terus berkebudayaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memasuki acara inti, kita awali dengan laporan Ketua Dewan Juri dan sekaligus Ketua Juri Menyanyi, Lion Sylvester Bunyamin. Kepada Lion Sylvester Bunyamin, kami persilakan. Selamat sore, apakah suara saya terdengar?
Selamat sore. Terdengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, yang terhormat seluruh pejabat Lions dan fellow Lions, yang terhormat seluruh perwakilan sekolah, SD, SMP, dan SMA, dan seluruh peserta lomba yang sangat saya cintai. Izinkan saya sebagai Ketua Dewan Juri melaporkan kegiatan penjurian Lomba Budaya Sumpah Pemuda yang ketiga tahun 2022. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2022, dengan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Lomba Budaya Sumpah Pemuda diadakan kembali, dan ini merupakan tahun yang ketiga kami melaksanakan lomba dalam menyemarakan Hari Sumpah Pemuda. Perlombaan Budaya Sumpah Pemuda ketiga tahun 2022 dibagi atas sebagai berikut. 1. Lomba menyanyi lagu daerah yang dibagi atas 3 kategori, yaitu tingkat SD kelas 1, 2, 3, tingkat SD kelas 4, 5, 6, dan tingkat SMP dan tingkat SMA. Kedua, lomba menulis dengan tema Aku Anak Indonesia dibagi atas 2 kategori. Yang pertama tingkat SMP dan tingkat SMA. Ketiga, lomba menari daerah yang dibagi atas 3 kategori, yaitu 5 dan 6, tingkat SMP, tingkat SMA. Sebagai catatan dari tim juri menari, dikarenakan peserta tingkat SMA hanya 6 peserta, maka tim juri menari memutuskan untuk kategori menari tingkat SMP dan SMA dijadikan 1. Berikut saya sampaikan tim juri dari 3 perlombaan. Juri menyanyi, ketua saya sendiri, Lion Sylvester Bunyamin, anggota Lion Lianawati Cokro Hartono, dan Lion Catherine Aterosa atau Lentea. Berikut dengan juri menari, ketua Dr. Yuliawan, dengan anggota Ibu Wiwin Garniwi, dan Dr. Dini Devi Triana. Untuk juri menulis, ketua Dr. Neneng Yanti, dan anggota PDG Rupiarsi, dan IPDG Jessica Budiman. Sebagai ketua juri menyanyi, saya ingin menyampaikan pula apa saja yang menjadi penilaian kami di dalam penjurian dalam lomba menyanyi. Pertama, kami menilai teknik vokal sebesar 60%, penghayatan lagu 20%, dan penampilan 20%. Demikianlah laporan saya sebagai Ketua Dewan Juri sekaligus merangkap sebagai Ketua Juri Menyanyi, dan saya ucapkan selamat berlomba kepada seluruh peserta Lomba Budaya Sumpah Pemuda yang ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih Lion Sylvester Bunyamin atas penyampaian laporannya. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah para hadirin yang berbahagia, sebelum kita tampilkan video para finalis lomba, marilah kita mengenal terlebih dahulu siapakah juri untuk kategori lomba menyanyi, menari, dan menulis. Berikut kami tampilkan profil para juri untuk kategori juri menyanyi. Yang pertama adalah Bapak Sylvester Bunyamin. Beliau merupakan pengajar vokal dan pemilik Bina Teknik Vokal Bandung. Yang kedua, ada Ibu Doktoranda E.C. Lianawati Cokro Hartono, MBA. Beliau merupakan Ketua Komite Global Membership Team GMT, Ketua Yayasan Bakti Wiyata Institut Ilmu Kesehatan, Kediri, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada Ibu Katarina Aterosa. Beliau menjabat sebagai Dehanger Multidistrik 307 Chairperson, Ketua Komite CGL D307B2, Ketua Kebaya Foundation DIY,
dan juga Ketua Apindo Kabupaten Klaten. Dan juga beliau merupakan Sekretaris Koperasi Koswana Migas Solo. Selanjutnya, juri untuk kategori menari. Yang pertama, yaitu ada Bapak Dr. Yuliawan Kasmahidayat, MSI. Beliau merupakan penari, vokalis, dan juga chef. Dosen Prodi Pendidikan Seni Tari FPSD, dan juga dosen Prodi Pendidikan Seni Pasca Kampus EKKIP LPPM Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Dan yang kedua ada Ibu Wiwin Garniwi Hidayat. Beliau merupakan pelatih tari tradisional dan juga penanggung jawab studio Pusbitari Bandung. Yang ketiga, ada Ibu Dr. Dini Devi Triana MPD. Beliau merupakan staf pengajar program studi S2 dan S3, penelitian dan evaluasi pendidikan pasca sarjana UNJ, dan juga penulis buku tentang seni dan budaya dan pembelajaran seni tari. Dan yang terakhir ada juri menulis, yaitu yang pertama Ibu Dr. Neneng Yanti Khozanatul Lahpan. Beliau merupakan dosen antropologi budaya ISBI Bandung. Kemudian yang kedua ada Ibu Dr. Rupiarsih MSI. Beliau adalah Past District Governor PDG Lions Club Distrik 307B2 dan juga dosen tetap Universitas Bojonegoro. Nah, yang terakhir ada IPDG Jessica Budiman. Beliau merupakan CEO PT Fitness Citra Indonesia dan PT Bugar Nusantara Semesta, dan juga COO PT Bentang Energi Nusantara dan Mahakarya Berkat Indonesia. Baik, itulah tadi penjabaran profil dari para juri dari ketiga kategori. Baik, selanjutnya ini dia acara yang tentunya sudah ditunggu-tunggu. Memasuki acara inti akan kami tampilkan cuplikan video para finalis ke-1. Kategori menyanyi tingkat SD kelas 1, 2, dan 3, kelas 4, 5, dan 6, dan juga finalis menari tingkat SD. Mari kita saksikan video penampilan para finalis. Selamat menyaksikan. Sangat jauh di awan-awan, bebek kencang jangan bangun tayang baringkang, sukunan luas kejembang bentuk nangelut, ngapak mega baringi bernataring guru, saha anu bisa nyusuk kadat pandangan, kadang jeng penting tang tayang badingan.
Lancang kuning menerjang badai, menerjang badai. Oke, sungguh luar biasa ya penampilan adik-adik para finalis tadi. Baru tingkat SD namun suaranya dan juga tariannya sangat indah. Dari kecil sudah menunjukkan bakat, terus diasah. Semoga adik-adik para finalis dapat terus berkarya dan membanggakan orang tua tentunya ya. Baik, kembali kita akan simak untuk laporan selanjutnya, yaitu dari Ketua Juri Menari, Bapak Dr. Yuliawan Kasmahidayat. Kepada Bapak Yuliawan Kasmahidayat kami persilahkan. Silakan Bapak. Iya, baik. Terima Iya, kasih. sudah terdengar. Silakan. Ya, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, baik itu dari Lions Club itu sendiri, kemudian dari panitia dan juga Bapak Ibu dari guru perwakilan sekolah, dan yang kami banggakan para siswa peserta lomba menari khususnya. Pada kesempatan sore hari ini, saya sebagai Ketua Dewan Juri untuk Tangkai Lomba Menari akan menyampaikan tata cara atau proses penjurian yang kami lakukan dan nanti akan disampaikan siapa yang menjadi juara. Nah, pada kesempatan penyelenggaraan tahun kedua ini, kami tentunya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para peserta, para putra-putri baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA, yang walaupun tadi telah disampaikan oleh Ketua Panitia ada penurunan dari jumlah peserta untuk lomba menari khususnya, tetapi apresiasi yang setinggi-tingginya tetap saya berikan beserta 2 juri lainnya. Yang kami lakukan penilaian itu adalah menilai 4 aspek. Yang pertama aspek wiraga, itu skornya yang kami berikan adalah 20. Kemudian skor untuk aspek yang kedua wirahma, itu skornya juga 20. Kemudian yang ketiga aspek wirasa, itu skornya juga 20. Dan yang ketiga adalah harmonisasi, skornya adalah 40. Sehingga totalnya 100, manakala semua peserta mendapat nilai maksimal untuk keempat skor tersebut. Sementara untuk yang aspek harmonisasi itu diantaranya kami menilai juga bagaimana rias dan kostum yang digunakan, kemudian properti, kemudian pola lantai, dan tentunya karena kita masih diselenggarakan dalam bentuk Zoom, itu tentunya teknik pembuatan video yang juga itu menjadi aspek penilaian di aspek yang keempat, harmonisasi. Nah, itu yang kami lakukan pada kesempatan sore hari ini untuk penyelenggaraan
tahun yang kedua ini. Tentunya sekali lagi kami memberikan atau mengucapkan selamat siapapun yang menjadi juara, karena dengan tampilnya Anda atau dengan tampilnya para putra-putri SD, SMP, dan SMA pada kesempatan lomba menari di penyelenggaraan Lomba Budaya Sumpah Pemuda ketiga, itu juga secara itu yang kami lakukan. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Ibu Ayu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kasma Hidayat atas laporannya. Berikutnya akan kami tampilkan video cuplikan para finalis menari tingkat SMP atau SMA, finalis menulis tingkat SMP, dan juga finalis menyanyi tingkat SMP. Langsung saja kita saksikan video para finalis berikut ini. Pancasila merupakan ideologi nasional yang bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat serta agama-agama sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya dan menjadi ideologi nasional. Ideologi Pancasila merupakan gambaran kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan melindungi hak asasi manusia. Hal tersebut termaktub dalam pasal Pancasila, yaitu pasal 28C. Indonesia merupakan negara besar terbentuk dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki beragam suku, ras, budaya, dan adat istiadat. Tidak hanya itu,
Indonesia juga memiliki kekayaan dan pesona alam yang memukau dunia. Bulan lalu, aku melihat YouTube tentang anak Papua yang diberi sepatu baru. Karena senang mendapatkan sepatu itu, dia lari tidak melihat jalan, menabrak jaring lapangan voli, terus jatuh. Lucu sih, orang-orang juga tertawa melihatnya. Untungnya anak itu tidak apa-apa, dia mau lari pulang. Mungkin mengabari orang tua atau teman-temannya kalau dia punya sepatu baru. Tapi lama-lama aku merasa video itu jadi tidak lucu. Sedih malah. Indonesia, negara asalku. Negara yang sangat amat kucintai. Betapa indahnya negaraku ini. Negara yang penuh dengan keberagaman. Keberagaman makanan, wisata, tarian, dan berbagai macam kebudayaan lainnya. Indonesia memiliki beragam budaya, suku, adat, ras, dan keindahan alam yang tersebar di seluruh wilayah. Jika ditanya, negara manakah itu? Tentu saja dengan bangga saya menjawab Indonesia. Saya lahir dan dibesarkan di Indonesia. Mengagumi begitu banyak keelokan Nusantara. Saya mengenyam dan merasakan sendiri suasana gemah di Palu Jinau. Buah dari perjuangan. Iya, oh. Warung dibuka, sendok kartu ditampang. Sender lengane potong, sing tak pikir jebule rumangsa. Ya oh, ya Pangkamus Raino, Pangkamus Raino, sengkekene muncul, surga Sukabura, cici curi, berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu. Siung mama gendong beta. Sore-sore padang bulan, ayo konco podo dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame edo kegocekan. Kae-kae rembulane, kembang sulit kumandang suarane, ulat kulit kepena unine, unine mong nranyo hati parengan cenderung ke tipong sulit. Engkleken mari pilucu pisan barudak kurang ngeriung di buruan. Engkleken mari pilucu pisan barudak. Baik, nah itu dia tadi penampilan para finalis yang tentunya juga sangat memukau. Para finalis tentunya sudah menyiapkan penampilan yang terbaik ya. Semoga adik-adik para finalis tadi juga dapat terus berkarya dan mendapat peringkat yang terbaik.
Berikutnya dari laporan Ketua Juri Menulis Ibu Dr. Neneng Yanti. Kepada Ibu Neneng Yanti kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, salam budaya. Yang kami hormati Bapak Gubernur Distrik Lions Clubs International, Distrik 307B2 Indonesia, beserta seluruh jajarannya, panitia, beserta seluruh jajaran panitia, Dewan Juri, dan pada kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua Juri Lomba Menulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan lomba ini. Dalam lomba kali ini, seperti lomba-lomba di tahun yang lalu, kami selalu menemukan semangat yang luar biasa dari adik-adik pelajar SMP dan SMA sebagai generasi muda yang peduli dengan bangsanya. Melalui tulisan-tulisan yang telah dikirim, ada banyak gagasan yang menarik, orisinal, bernas, yang dirangkai dalam tulisan yang terstruktur dengan rapi. Dari tulisan-tulisan tersebut, kami melihat semangat anak muda yang ingin berbuat sesuatu untuk bangsanya. Tentu ini sesuatu yang sangat membanggakan, dan di hati kami, kalian semua adalah pemenang. Tentu saja dalam sebuah kompetisi harus ada yang menang dan yang kalah, harus memilih yang terbaik dari yang terbaik. Bagi para pemenang kami ucapkan selamat dan jangan cepat berpuas diri, teruslah berkarya dan belajar. Bagi yang belum mendapat kesempatan menang jangan berkecil hati, teruslah belajar, adik-adik masih punya banyak kesempatan untuk berkarya dan menjadi pemenang. Pepatah mengatakan kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang pertama, mengatakan kesuksesan adalah pergi dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan antusiasme. Orang sukses selalu bangkit ketika mengalami kegagalan. Hadirin yang berbahagia, lomba menulis dengan tema Aku Anak Indonesia ini dibagi ke dalam 2 kategori, yakni tingkat SMP dan SMA. Peserta tingkat SMP diikuti oleh 19 orang peserta yang berasal dari beberapa sekolah yang tersebar di berbagai provinsi dan kota dari Sulawesi Selatan, Ambon, Maluku, Tumanggung, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat, yakni dari Bandung dan Majalengka. Peserta tingkat SMA diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari berbagai daerah dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Solo, Cilacap, Jawa Tengah, serta Jawa Barat, yakni Bandung dan Majalengka. Adapun unsur penilaian mencakup gagasan 35%, tema 25%, tata bahasa 25%, serta ejaan dan tanda baca maksimal 5%. Penilaian yang telah dilakukan tampak bahwa kualitas tulisan hampir merata dengan skor yang sangat ketat. Hal ini sebagai bukti kemampuan menulis adik-adik yang begitu baik. Dari penilaian yang sudah dilakukan, telah ditetapkan 6 orang pemenang dari setiap kategori, juara lomba, juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 3, dan dalam hal ini keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Sekali lagi, selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas laporannya Ibu Neneng Yanti. Langsung saja, mari kita saksikan penampilan untuk finalis terakhir. Finalis menulis tingkat SMA dan juga finalis penyanyi tingkat SMA. Mari kita saksikan. Indonesia merupakan negara yang begitu kaya akan budaya, suku, bahasa, agama, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan jati diri bangsa Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang sangat melimpah atas sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam yang kurang membuat Indonesia belum menjadi sebuah negara yang maju. Kita pasti tahu bahwa Indonesia masih mengimpor gula dan Indonesia memiliki 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam negara dengan populasi terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang terdapat di dalam negara kita. Budaya tersebut sangat bervariasi,
mulai dari tarian. Batik adalah salah satu budaya Indonesia yang memiliki nilai tinggi. Batik sendiri sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2009. Kan tetapi sayangnya saat ini banyak sekali generasi muda yang sudah merupakan batik proses juga dimakainya. Sebagai generasi muda yang mencintai Indonesia, sudah seharusnya kita mencintai batik agar batik tidak dilupakan. Jika batik Generasi muda andil mewujudkan mimpi Indonesia. Sebagai anak Indonesia, tentunya saya bangga. Bangga memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Keragaman budaya Indonesia terlihat dari berbagai macam suku bangsa yang ada. Berdasarkan sensus BPS pada 2010, ada lebih dari 300 kelompok etnik atau 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Keragaman ini mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Anak Indonesia tidak bisa terlepas dari pendidikan. Menurut Demarimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik. Pendidikan dapat terhambat oleh faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Sumadi Suryabrata, faktor internal digolongkan menjadi dua, yaitu faktor-faktor fisiologi dan faktor-faktor. Tanggal 28 Oktober 94 tahun lalu, pemuda Indonesia dari seluruh Nusantara berkumpul di Jalan Kramat Raya nomor 106. Dari sana mengemban sumpah yang masih terasa kaumnya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Saka bilang wah padha batik doblah omah gede kabeh dadi ala dosa muga gara-gara Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawa gitar keroncong biul, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak tepi laut. Tangan hiji jerik balas guna langsa abdi langsa kuping jaga ngahugi dimah geung sorangan kuping hujan buhete aku impahai bau sampai wayaku jadi ulu Palangkaraya kurang leu kurito Sentir langone potro warunge dibuka biar ditata senja karpune panas kepul-kepul nyamlong tenan wetan rondene engklak-engklakan mari lucu pisan barudak kurang ngariung di buruan buruduk menak pikidung gotongan para pedagang
Ya, luar biasa ya. Bagaimana tadi penampilan para finalis ya? Bagus-bagus semua ya tentunya ya. Semoga para finalis ini juga bisa terus berkarya dan juga mendapatkan peringkat terbaik ya. Namun dalam acara ini yang terpenting bukan kalah atau menang ya adik-adik, tapi esensi dari peringatan Sumpah Pemuda ini dapat kita pahami. Baik, tiba pada pengumuman pemenang dari masing-masing kategori lomba menyanyi, menari, dan menulis. Yang pertama, pengumuman pemenang juara menyanyi akan disampaikan oleh Ketua Juri Menyanyi, Len Silverster Bunyamin. Kepada Len Silverster Bunyamin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Berikut saya lomba menyanyi dari kategori tingkat SD 1, 2, dan 3. Untuk pemenang juara ketiga jatuh nama peserta Dorina Ganina dengan total nilai 239 dari SD Harapan Kasih Bandung. Juara kedua jatuh kepada Geno Viva Viana dengan total nilai 240 dari SD Mardi Rahayu 2 Ungaran. Dan juara ke-1 jatuh pada Holiday disponsori oleh Lions Club Bandung Ceria dengan total nilai 256 dari SD Kristen Bina Bakti Bandung. Baik, saya akan umumkan tingkat SD kelas 4, 5, dan 6. Juara harapan ketiga jatuh kepada Radityansah dari sponsor Lions Club Yogyakarta Puspita Mataram dengan total nilai 230 dari sekolah Betaru Kuning Yogyakarta. Juara harapan kedua jatuh kepada Blasan Arta Sugiarto yang disponsori oleh Lions Club Amazing dengan total nilai 231. Mohon maaf, suaranya kurang jelas, agak serbet gitu. Oh iya, sekarang sudah jelas? Halo? Halo? Cuman agak seber gitu, jadi agak resek-resek gitu. Ya. Oke, halo? Nah, oke, siap. Terima kasih. Ini oke ya? Oke. Ya. Saya ulangi lagi untuk SD kelas 4, 5, dan 6. Baik. Ya, saya terus lanjutkan ya. Oke, dari tingkat SD 4, 5, 6, saya akan umumkan dari harapan ketiga kembali ya. Jatuh kepada Radityansah dari Lions Club Jogja Puspita Mataram dengan total nilai 230 dari SD Negeri Gedong Kuning Yogyakarta. Harapan kedua jatuh kepada Breven Arta Sugiarto dari Lions Club Malang Amazing dengan total nilai SD Kristen Santo Yusuf II Malang. Juara harapan 1 jatuh pada Kansa Permata Aisyah, disponsori oleh Lions Club Jogja Puspita Mataram, dengan total nilai 244 dari SD Muhammadiyah Sagan Yogyakarta. Juara ketiga jatuh kepada Valentino Aike Suranta Sitepu, dengan total nilai 248 dari Sekolah Dasar Negeri Belimbing Jombang.
Juara kedua jatuh kepada Matilda Koni Ananta Risayo dengan total nilai 254 dari SD Tara Kanita Magelang. Dan juara ke-1 dari tingkat SD 4, 5, 6 jatuh kepada Viola Kirania Tunggadewi dengan total nilai 255 dari Sekolah Dasar Negeri 6 Magelang. Baik, berikut adalah pemenang dari tingkat SMP. Juara harapan ketiga jatuh kepada Kathleen Susi Q dengan total nilai 249 dari SMP Bintang Mulia Bandung. Juara harapan kedua jatuh kepada Elizabeth Annabel Cordelia Faustin dengan total nilai 250 dari SMP Negeri 1 Magelang. Juara harapan ke-1 jatuh kepada Bernika DK dengan total nilai 251 dari SMP Kesatuan Bangsa Bantul. Juara ketiga jatuh kepada Rai Ikianto, disponsori oleh Lions Club Bandung Raya dengan total nilai 253 dari SMP Negeri 2 Majalengka. Juara kedua jatuh kepada Shirley Safira Maulida yang disponsori Lions Club Temanggung Sindoro dengan total nilai 266 dari SMP Negeri 1 Temanggung. Dan juara pertama dari tingkat SMP jatuh kepada Haura Aulia Syabira, disponsori oleh Lions Club Yogyakarta Puspita Mataram dari SMP Negeri 15 Yogyakarta. Baik, saya akan umumkan pemenang lomba menyanyi tingkat SMA. Harapan ketiga jatuh kepada Yos Hakyo Abraham Diwata Nayareksa dengan total nilai 257, SMA Negeri 1 Ponorogo. Juara harapan kedua jatuh kepada Perensia dengan total nilai 258. Juara harapan kedua dari SMA Negeri 1 Sepang Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Oke. Dan juara harapan ke-1 jatuh kepada Ramanda Dirga Pratama yang disponsori oleh Lions Club Magelang Borobudur Host dari SMA Negeri 1 Mertoyudan Magelang ya. Oke, juara ketiga jatuh kepada Cinta Aulia Asara yang disponsori oleh Lions Club Yogyakarta Puspita Mataram dengan total nilai 263 dari SMA Negeri 1 Mojokerto. Dan juara kedua jatuh kepada Britney Kimberly dengan total nilai 268 dari SMA Harapan Kasih Garut. Dan juara ke-1 jatuh kepada Syarah Nur Alisa Dewi yang disponsori Lions Club Bandung Raya dengan total nilai 269 dari SMA Negeri 2 Majalengka. Keputusan Dewan Juri yang diketuai saya, Lion Liana, dan Lion Tersiera adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kepada seluruh pemenang saya ucapkan selamat
Dan yang belum menang ikut lagi di tahun ke depan, ya, masih ada kesempatan. Terus berkarya, terus berjuang. Mudah-mudahan ya ini adalah kekalahan ya. Kekalahan ini adalah kemenangan yang tertunda ya. Jadi tentu saja jangan patah semangat ya. Yang menang juga tidak sombong, tapi yang kalah ini adalah kemenangan yang tertunda ya. Terus maju, pantang menyerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Lan Silverster atas pengumuman para pemenang. Kami ucapkan selamat ya adik-adik untuk pemenang lomba menyanyi. Tentunya sertifikat dan juga medali akan dikirimkan kepada adik-adik oleh panitia. Kemudian yang kedua, pengumuman pemenang lomba menari yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwin Garniwi. Kepada Ibu Wiwin Garniwi kami persilahkan. Ya, terima kasih Layan Ayu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan langsung umumkan para pemenang Lomba Budaya Sumpah Pemuda yang ketiga tahun 2022. Untuk juara harapan ketiga, dengan jumlah nilai 240, jatuh kepada Roro Iza Prameti Putri dari SDN Manggarai 1 Jakarta. Untuk juara harapan kedua, dengan nilai 245, jatuh kepada Azita Firzana dari SD Negeri 005 Bapayo Palewali. Untuk juara harapan ke-1 dengan jumlah total nilai 248 jatuh kepada Titania Nur Anggraini dari Sanggar Tari Ragam Budaya Tangerang. Selanjutnya, untuk juara ketiga dengan jumlah total nilai 272 dengan jatuh kepada Audi Zafirah Putri dari Sanggar Tari Ragam Budaya Tangerang. Untuk juara kedua, dengan jumlah total nilai 278, jatuh kepada Sultan Bahaudin Ziyad Bakumpai dari SDN Sungai Miai 7 Banjarmasin. Untuk juara ke-1, dengan jumlah total nilai 279, jatuh kepada Fitri Carlina dari SDK Santa Clara, Surabaya. Itulah lomba menari kategori tingkat sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya, saya akan bacakan untuk tingkat kategori tingkat SMP dan SMA. Juara harapan ketiga dengan jumlah total nilai 242 jatuh kepada Rihadatul Rizki dari SMP Al-Hadi Bandung. Juara harapan kedua dengan jumlah total nilai 250 jatuh kepada Isni Romauli Sinurat dari Sanggar Tari Ragam Budaya Tangerang. Juara harapan ke-1 dengan jumlah total nilai 251 jatuh kepada Ameta Yeri Karisma Lasi dari SMPS Fireti 3 Raksa, Banten. Untuk juara ketiga dengan jumlah total nilai 252 jatuh kepada Teresia Vinso Tampu Bulon dari SMP Strada Budi Luhur, Bekasi. Untuk juara kedua dengan jumlah nilai 253 jatuh kepada Asilka Novembrilian Kalista Syahwa dari Sanggar Tari Purwa Laksita Ponorogo. Untuk pemenang juara ke-1 dengan jumlah total nilai 260 jatuh kepada Keila Kiyoshi dari Sanggar Tari Pawangi Sukaharja. Ya, selamat kepada para pemenang Lomba Budaya Sumpah Pemuda tahun 2022. Bagi yang belum berhasil, jangan berputus asa, tetap semangat. Ya,
Mungkin itu yang saya berikan, dan sekian dan terima kasih. Terima kasih, Lion Ayu. Baiklah, terima kasih Ibu Wiwin. Kami juga ucapkan selamat kepada para pemenang lomba menari. Uang tunai serta sertifikat dan juga medali akan dikirimkan ke masing-masing pemenang oleh panitia. Baik, yang ketiga yaitu pengumuman pemenang lomba menulis yang akan diumumkan oleh IPDG Jessica Budiman. Kepada IPDG Jessica Budiman kami persilahkan. Mohon maaf, IPDG boleh diulang karena tadi masih termute mungkin. Oh baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pengabdian, dan salam Sumpah Pemuda. Selamat sore kepada semua, terutama para peserta, muda-mudi kita yang luar biasa. Pada kesempatan ini, izinkan untuk saya mengumumkan para pemenang untuk lomba menulis dari tingkat SMP. Untuk juara harapan ketiga, diraih oleh Kailiesta Trivena Gunawan dari SMPK BPK Penabur Bandung, Jawa Barat. Dengan judul tulisan, Saya Anak Indonesia, yang mendapatkan total nilai 166. Untuk juara harapan kedua, diraih oleh Beverly Ranai Wijaya dari SMP Katolik Santo Stanislaus Surabaya, Jawa Timur. Dengan judul tulisan, Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia, yang meraih nilai 168. Untuk juara harapan pertama, diraih oleh Lea Rika Ikusuma dari SMP Xaverius Paso, Ambon, Maluku. Dengan judul tulisan, Aku Anak Indonesia, yang mendapatkan total nilai 170. Dan untuk juara ketiga tingkat SMP, diraih oleh Gilang Triputra dari SMPN 2 Majalengka, Jawa Barat, dengan judul tulisan, Generasi Pancasila Galang Eksistensi Diri, yang mendapatkan nilai 171. Untuk juara kedua, diraih oleh Nusaibah Umara Tufaila Hasnah Salman dari SMPN 5 Bandung, Jawa Barat, dengan tulisan berjudul Saya Anak Indonesia dengan nilai 172. Dan untuk juara pertama tingkat SMP diraih oleh Olivia Santosa dari SMPK 1 BPK Penabur Bandung, Jawa Barat, dengan judul tulisan Aku Anak Indonesia di Era Globalisasi dengan nilai 173. Dan berikutnya, untuk lomba menulis tingkat SMA, juara harapan ketiga diraih oleh Sheryl Felicia dari SMA Bintang Mulia, Bandung, Jawa Barat, dengan judul tulisan Aku Anak Indonesia, yang mendapatkan nilai 163. Juara harapan kedua dimenangkan oleh Bernadetta Aileen Sandra Rosari dari SMA Pangudiluhur Santo Yosef, Surakarta, dengan judul tulisan Generasi Muda Andil Mewujudkan Mimpi Indonesia, dengan nilai 166. Juara harapan pertama diraih oleh Benedikta Rosa Anindita dari SMA Pangudiluhur Santo Yosef, Surakarta, dengan tulisan berjudul Hari Ini Untuk Masa Depan Negeri, dengan nilai 168. Berikutnya, untuk lomba menulis tingkat SMA juara ketiga diraih oleh Astia Safitri dari SMK AL Hadi Bandung,
dengan tulisan berjudul Harapan untuk Indonesia yang mendapatkan nilai 170. Untuk juara kedua diraih oleh Nadia Nisfi Ramadhani dari SMA BPI 1 Bandung, Jawa Barat. Dengan tulisan berjudul Mengembangkan Mode Batik sebagai Budaya Kewarganegaraan atau Civic Culture pada Generasi Muda yang berhasil meraih nilai 173. Dan terakhir, untuk juara pertama lomba menulis tingkat SMA diraih oleh Gitalis Dwi Natarina dari MAN 2 Cilacap, Kota Cilacap, Jawa Tengah. Dengan tulisan yang berjudul 3M, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi sebagai program efektif hindari internal education barriers dan mendapatkan nilai 175. Atas nama Dewan Juri dari Lomba Menulis, kami mengucapkan selamat kepada para pemenang dan sukses selalu untuk semua peserta. Semoga tetap bersemangat terus untuk menciptakan karya-karya baru selanjutnya. Itu saja, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Shalom. Baik, terima kasih APDG Jessica Budiman. Sekali lagi kami ucapkan juga selamat kepada seluruh pemenang lomba menulis. Hadiah uang tunai beserta sertifikat dan juga medali akan dikirimkan kepada para pemenang oleh panitia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi untuk kegiatan lomba. Baik, setelah tadi kita dengar seluruh pemenang pengumuman juara 1, 2, 3, dan juga harapan 1, 2, 3 dari semua kategori lomba menyanyi, menari, dan juga menulis, kami akan mempersilahkan kepada VDG 1 FX Teguh Kinarto, kemudian dilanjut kepada PDG Rupiarsi untuk memberikan ucapan selamat kepada pemenang. Kepada VDG 1 FX Teguh Kinarto, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi seluruh fellow lion yang berbahagia dan para hadirin pada sore ini, serta tentunya para pemenang dari Lomba Budaya Sumpah Pemuda. Kegiatan Lomba Budaya Sumpah Pemuda ini telah menjadi agenda tahunan dari Lion Club Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan bangga menjadi bagian daripada anak bangsa. Bangga dengan budaya Indonesia. Penggagas kegiatan ini adalah Senior Lion Irawati Durban, di mana kita semua tahu kecintaan beliau kepada budaya Indonesia telah mengakar dan beliau ingin generasi penerus bangsa juga boleh tumbuh dengan rasa bangga menjadi anak Indonesia yang bermartabat dan berbudaya tinggi. Saya mewakili segenap jajaran Dewan Juri dan panitia mengucapkan selamat dan sukses kepada pemenang lomba menulis, karena tulisan yang begitu indah merupakan representasi dari apa yang penulis rasakan. Bila mana penulis dapat menuangkan inspirasinya menjadi rangkaian kata, dan ketika dibaca oleh orang, juga dapat menginspirasi para pembacanya. Di sanalah seorang penulis dapat dikatakan menjadi penulis yang luar biasa, hebat dan handal. Saya ingin ucapkan tetap selamat kepada juara tingkat SMP, juara 1 penulis dengan nama Olivia Santoso. Luar biasa. Juga untuk tingkat SMA, juara 1 adalah Gitalis Dewi. Sekali lagi saya menaruh apresiasi karena menulis dengan segenap sanubarinya bisa menyentuh, membuat orang menjadi bahagia, sukacita, dan bermakna. Juga kepada pemenang lomba menyanyi,
Penyanyi merupakan ekspresi dari suara hati. Seorang penyanyi dapat dikatakan sangat berhasil bila mana ketika membawakan sebuah nyanyian dapat membuat hatinya sendiri menjadi sukacita. Dengan segala body language-nya, terlebih lagi bila dapat membuat pendengarnya merasakan suatu hal yang indah dan sukacita. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada pemenang lomba penyanyi tingkat SD, yaitu Viola Kirana Tunggadewi, tingkat SMP juara Haura Aulia Sabira, dan tingkat SMA Sarah dari SMA 2 Majalengka. Luar biasa, saya ingin memberikan aplaus yang kepada juara-juara lomba menulis dan lomba menyanyi. Begitu pula dengan pemenang lomba menari. Seorang penari yang hebat, terlihat begitu lincah, luas, lemah gemulai. Seperti penggagas acara ini, Ibu Lion Senior Irawati Durban. Saya melihat kalau di acara-acara lain itu, Ibu Irawati Durban telah menari dengan luar biasa, lemah gemulai. Gerakan tari yang bagus mengekspresikan getaran jiwanya. Keindahan yang ada di dalam sanubari terpancar dengan gerakan yang lemah gemulai. Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada juara 1 tari Fitri Karlina untuk tingkat SD dan Keila untuk tingkat SMP dan SMA. Saya pribadi sangat tersentuh, bahagia, hanya dengan satu kata, saya apresiasi. Tulisan yang bagus, nyanyian yang merdu, dan tarian yang indah. Seluruh peserta Lomba Budaya Sumpah Pemuda tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Karena diberi talenta oleh Gusti Allah. Dan sebagai figur yang mau terus mengasah diri sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Gusti Allah. Salut juga kepada para dewan juri yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat luar biasa. Saya yakin tidak mudah dalam memutuskan siapa yang menjadi pemenangnya. Karena hampir kemampuannya, hampir rata-rata luar biasa. Saya yakin dan percaya para peserta baik offline dan online dapat memetik sesuatu yang indah dari generasi muda yang luar biasa ini. Terlebih para pemenangnya yang sudah diakui oleh Dewan Juri sebagai figur-figur yang berbakat dan dianugerahi talenta yang luar biasa. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih bahwa saya diberi kesempatan untuk terlibat di dalam acara ini. Sekali lagi selamat bagi para pemenang Lomba Budaya Sumpah Pemuda. Semoga kecintaan kita kepada budaya dan bangsa Indonesia terus membara, tidak hanya di dalam diri kita, tetapi juga pada anak dan cucu kita, para generasi penerus bangsa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih VDG 1 FX Teguh Kinarto. Dilanjut kepada PDG Rupiarsih. Kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada para pemenang. Mohon maaf, suaranya masih termute. PDG. Oke. Suara saya sudah didengar? Ya, semuanya. Baik. Kami persilakan, sudah terdengar. Oke. Selamat sore semuanya yang saya hormati, District Governor bersama jajarannya, dan yang saya banggakan, Ketua Panitia bersama timnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suatu momen yang luar biasa di hari peringatan, puncak peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022, Lions Club Distrik 307B2 mampu mempersembahkan dengan ajang lomba budaya yang sudah menapak tahun ketiga. Sungguh prestasi yang luar biasa karena lomba ini sudah menjadi agenda rutin dari Distrik 307B2 dan dalam rangka memupuk jiwa nasionalisme kepada anak-anak generasi kita sejak usia dini, yaitu dari peserta berusia SD kelas 4, 5, 6 sampai dengan anak-anak kita SMA atau kelas 12. Sungguh potensi luar biasa. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, yaitu lomba menari, menyanyi, dan lomba menulis. Anak-anakku semuanya, lomba adalah ajang untuk menentukan dan memilih siapa yang terbaik. Namun apa yang terjadi bahwa semua peserta, anak-anak yang mengikuti lomba menari, menyanyi, dan menulis semua nilainya sangat bagus. Karena panitia hanya menentukan mulai harapan 3-2-1 dan juara 3-2-1 bingung. Karena semua tadi juri mengatakan tetap semuanya karena baik. Oleh karenanya kami semua dari tadi sudah disebutkan oleh Divisi 1 Teguh Kinarto yang luar biasa bahwa anak-anak tetap semangat karena yang sudah berani menjadi peserta ini sebetulnya sudah menjadi pemenang. Jadi selamat untuk semuanya anak-anak kalau semuanya adalah pemenang dalam ajang lomba budaya Sumpah Pemuda 3 Lions Club 307B2. Selamat untuk semuanya dan luar biasa. Oleh karenanya pada sore hari ini panitia hanya menentukan yaitu masing-masing kategori hanya 6 di masing-masing tingkat SD, SMP, SMA. Maka kembali lagi tetap semangat dan selalu ikut dalam agenda tahunan lomba budaya Sumpah Pemuda oleh Lions Club Distrik 307B2. Oleh karena ikuti seluruh rangkaian acara setiap tahun. Jangan lupa, dan kami semua bangga bahwa anak-anak merupakan cikal bakal, merupakan pemimpin kita di masa depan yang kelak akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Selamat untuk anak-anakku yang saat ini sudah ditentukan sebagai pemenang. Tetap rendah hati, tetap memberikan semangat kepada teman-temannya yang belum mempunyai kesempatan untuk menjadi menang. Karena dengan menularkan apa yang menyebabkan anak-anakku menang, nanti teman-teman yang lain akan menjadi semangat. Dan tak lupa juga saya sebagai PDG yang pertama kali bahwa lomba budaya ini adalah momentum luar biasa yang pada saat itu diinisiasi oleh Lion Ira. Luar biasa bahwa beliau memang seorang pribadi yang berjiwa nasionalisme, budayawati, ya, dan betul-betul dengan nilai-nilai lomba budaya ini merupakan sarana ajang untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Selamat, sukses untuk panitia yang luar biasa di bawah Lion Ira dan kepada para juri yang luar biasa dan kepada tim panitia juga yang luar biasa sehingga acara ini sukses ya. Setiap tahun mempunyai sukses yang luar biasa. Semoga acara ini setiap tahun akan lebih meriah dan menjadi ajang yang prestisius di lingkungan Distrik 307B2 khususnya dan MD 307 pada umumnya. Bravo, selamat untuk panitia Lomba Budaya Sumpah Pemuda 3 2022 dan selamat untuk para pemenang anak-anakku sekalian. Jaya Indonesia,
Sumpah Pemuda kita menjadi pemuda yang luar biasa, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Salam Sumpah Pemuda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Nama Budaya Salam Kebajikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih PDJ Rupiarsih. Baik, sebelum acara kami tutup, kami akan mempersilahkan kepada Lain Chandra untuk menyampaikan beberapa pengumuman dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pemenang. Kepada Lain Chandra kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swasti, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang semua atas keberhasilannya. Baik tadi seperti kita semua adalah pemenang yang sudah mengikuti ke ajang Lomba Budaya Sumpah Pemuda ketiga ini, sudah berani untuk maju, untuk menunjukkan talent-talent yang optimal dari setiap unit, dari setiap wilayah-wilayahnya. Kami ucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini kepada para semua pendukung dari Digi, Tony Suparman, kemudian dari para sponsor, sayangi dan kami banggakan yang selalu mensupport setiap kegiatan, yaitu mulai dari Distrik JMT Koordinator Liana Wati Cokro Hartono, PDG Teguh Kinarto, SVDG Yudi Cahyo Purnomo, sponsor dari PT Matahari Sakti Surabaya, kemudian bantuan dari Land Club International District 307B2, bantuan dari Land Hermin, bantuan dari PID Durban Arjo, dan kepada semua rekan-rekan di Fellow Lion B2 dan dari multi distrik, kami ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi, mengundang, melibatkan semua partisipan dari seluruh Indonesia. Mohon maaf dalam pelaksanaan bila mana nanti kami masih ada kekurangan. Semoga tidak mengurangi rasa hormat kami, memberikan yang terbaik buat para peserta dan para juri juga yang sudah berpartisipasi. Kami ucapkan terima kasih. Para fellow lion juga dan para peserta tidak puas di sini. Biar kami insya Allah setiap tahun akan melaksanakan kegiatan ini. Tetap semangat. Mari kita cintai budaya Indonesia. Sumpah Pemuda 2022. Salam merdeka, salam pemuda. Terima kasih. Baik, terima kasih Lain Chandra. Baiklah, kepada seluruh hadirin yang kami hormati, selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dan juga kepada para sponsor yang sudah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami harapkan hasil kembali di acara depan dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu para peserta dan seluruh fellow Lions yang hadir pada siang hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Ayu Setiarini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tahun depan. Saya menambahkan hadiah akan kami kirimkan kepada para peserta hitung mulai tanggal 1 November sampai tanggal 15 November. Jadi kami harap para peserta akan menunggu, nanti kami akan memberikan informasi dan mengontak langsung kepada para juara. Jadi untuk para pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia untuk dikirimkan hadiahnya ke tempat masing-masing. Sampai jumpa. Hebat, panitia hebat, luar biasa, Pak juri luar biasa, Kebiar pelangi jingga biarpun bumi bergoncang